Pernahkah Anda merasa hidup terasa begitu melelahkan, meskipun tidak ada alasan yang jelas? Seperti ada beban tak kasat mata yang terus menarik Anda ke bawah, membuat langkah terasa berat, semangat redup, dan kebahagiaan terasa semakin jauh. Ini bukan sekadar kebetulan. Apa yang Anda rasakan mungkin adalah efek dari energi dan vibrasi yang berada di sekitar Anda. Sesuatu yang seringkali tidak kita sadari, tetapi sangat mempengaruhi kualitas hidup. Semua di alam semesta ini terdiri dari energi. Setiap pikiran, emosi, benda, dan interaksi memancarkan frekuensi tertentu. Saat Anda berada dalam keadaan bahagia, penuh cinta, dan damai, vibrasi Anda berada dalam tingkat tinggi. Namun, ketika Anda dikelilingi oleh kesedihan, kemarahan, atau stres, frekuensi ini bisa turun tanpa disadari. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari kita hidup dalam kondisi vibrasi rendah tanpa pernah menyadari penyebabnya. Energi negatif bisa berasal dari mana saja, bukan hanya dari peristiwa besar yang menyakitkan, tetapi juga dari hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Lingkungan yang penuh keluhan, benda yang menyimpan kenangan buruk, kebiasaan yang tidak selaras dengan kesejahteraan batin, semua ini dapat menjadi beban yang menghambat kita untuk berkembang. Lebih dari sekadar tentang apa yang kita lakukan, menjaga vibrasi tinggi juga berarti memperhatikan apa yang kita hindari. Seperti halnya tubuh yang membutuhkan makanan sehat untuk tetap bertenaga, jiwa kita pun membutuhkan ruang yang bersih dari energi berat agar bisa berkembang. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri 8 hal yang tanpa sadar dapat menurunkan vibrasi Anda. Dengan menyadari dan melepaskannya, Anda bisa merasakan hidup yang lebih ringan, jernih, dan penuh keseimbangan. Sebab, kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita tambahkan dalam hidup, tetapi juga tentang apa yang kita lepaskan. Kita sering berpikir bahwa energi hanya berasal dari manusia atau perasaan, tetapi jarang menyadari bahwa benda mati pun bisa membawa getaran yang mempengaruhi kesejahteraan kita. Pernahkah Anda memasuki ruangan yang terasa suram meskipun lampunya terang? Atau memegang barang tertentu dan merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan? Itu bukan sekadar sugesti. Segala sesuatu menyimpan jejak energi, terutama benda yang memiliki sejarah emosional yang kuat. Barang-barang bekas, misalnya, membawa lebih dari sekadar bentuk fisiknya. Sebuah cincin yang pernah menjadi saksi perpisahan, pakaian yang dipakai seseorang dalam masa-masa sulit, atau perabotan dari rumah yang penuh kesedihan, semua ini menyimpan vibrasi dari pemilik sebelumnya. Tanpa kita sadari, energi yang melekat pada benda-benda tersebut bisa ikut mempengaruhi suasana hati dan energi kita sendiri. Bahkan benda yang kita miliki sendiri bisa menjadi penghalang bagi vibrasi tinggi. Pakaian yang mengingatkan pada masa-masa sulit, hadiah dari seseorang yang telah melukai kita, atau barang yang dibeli dalam keadaan terpaksa seringkali membawa beban emosional yang tidak kita sadari. Kita menggantungkan mereka di lemari, menyimpannya di laci, dan tanpa sadar membiarkan energi mereka terus berada di sekitar kita. Dalam banyak budaya, ada ritual khusus untuk membersihkan benda dari energi lama sebelum digunakan. Beberapa orang membakar dupa atau sage untuk menetralisir energi, yang lain menggunakan garam atau air sebagai simbol pemurnian. Namun, langkah pertama yang paling penting adalah kesadaran, mengenali barang apa saja yang mungkin membawa vibrasi negatif dalam hidup kita. Melepaskan barang yang sudah tidak selaras dengan energi kita bukan hanya tentang ruang fisik, tetapi juga tentang ruang batin. Saat kita berani membersihkan lingkungan dari benda-benda yang membawa energi berat, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk bernapas lebih lega, merasa lebih ringan, dan membiarkan vibrasi tinggi mengalir lebih bebas dalam hidup kita. Kata-kata lebih dari sekadar bunyi yang keluar dari mulut kita, mereka adalah energi yang membentuk realitas. Apa yang kita ucapkan tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Setiap kali kita berbicara tentang seseorang dengan nada negatif, tanpa sadar kita mengikat diri dalam lingkaran energi rendah. Gosip seringkali terasa menghibur, bahkan adiktif.
Seolah-olah dengan membicarakan kekurangan orang lain, kita mendapatkan rasa superioritas sesaat. Namun setelahnya, ada perasaan aneh yang tertinggal, sebuah energi berat yang sulit dijelaskan. Itu adalah tanda bahwa kita telah menurunkan vibrasi kita sendiri. Semakin sering kita terlibat dalam percakapan beracun, semakin besar pengaruhnya terhadap perasaan, pikiran, dan bahkan nasib kita. Kata-kata memiliki frekuensi. Ucapan yang penuh cinta, dukungan, dan kejujuran membawa vibrasi tinggi yang memperkuat kita. Sebaliknya, perkataan yang dipenuhi kebencian, sindiran, atau fitnah hanya akan menciptakan medan energi yang penuh dengan kepahitan. Apa yang kita keluarkan ke dunia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang sama, seperti gema yang terus berulang. Bayangkan kata-kata sebagai benih. Apa yang kita tanam akan tumbuh menjadi pohon dalam kehidupan kita. Jika kita menanam benih kepahitan dan cemoohan, kita akan hidup dalam lingkungan yang dipenuhi dengan energi tersebut. Jika kita memilih untuk menanam kata-kata yang membangun, penuh kasih, dan penuh kebijaksanaan, maka hidup kita pun akan dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian. Menyadari kekuatan perkataan adalah langkah pertama menuju vibrasi yang lebih tinggi. Memilih untuk diam daripada bergosip, berbicara dengan niat baik, dan mengganti keluhan dengan rasa syukur, bukan hanya tindakan sederhana, tetapi juga transformasi batin. Karena pada akhirnya, kita bukan hanya makhluk yang berbicara, kita adalah makhluk yang menciptakan realitas dengan kata-kata kita sendiri. Apa yang kita konsumsi bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang informasi yang kita serap setiap hari. Pikiran kita seperti spons, menyerap apapun yang kita izinkan masuk, baik itu kata-kata, gambar, atau cerita yang kita tonton. Tanpa kita sadari, konsumsi digital bisa menjadi salah satu faktor terbesar yang menentukan kualitas energi dan vibrasi kita. Pernahkah Anda merasa lelah, gelisah, atau marah setelah menonton berita penuh ketakutan atau drama sosial yang syarat konflik? Itu bukan kebetulan. Konten yang dipenuhi kekerasan, kemarahan, atau kebencian membawa frekuensi rendah yang memengaruhi cara kita berpikir dan merasakan. Bahkan jika kita menontonnya hanya untuk hiburan, otak tetap menyimpan jejak emosinya. Energi negatif itu bisa bertahan berjam-jam, bahkan berhari-hari, tanpa kita sadari. Media sosial juga bisa menjadi jebakan yang tak terlihat. Scrolling tanpa sadar, membaca komentar penuh kebencian, atau membandingkan hidup kita dengan potongan realitas orang lain dapat menguras energi dan membuat kita kehilangan keseimbangan batin. Kita mungkin berpikir bahwa kita hanya melihat konten, tetapi pada level yang lebih dalam, kita sedang menyerap vibrasi yang datang bersamanya. Namun, seperti halnya kita bisa memilih makanan yang sehat untuk tubuh, kita juga bisa memilih konsumsi digital yang sehat untuk jiwa. Alih-alih terjebak dalam siklus berita negatif dan drama tanpa akhir, kita bisa memilih untuk mengisi pikiran dengan hal-hal yang menginspirasi, menenangkan, dan membangun. Memilih untuk mengikuti akun yang memberi wawasan, menonton video yang membawa ketenangan, atau membaca sesuatu yang memperluas perspektif bisa menjadi cara untuk menaikkan vibrasi. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran akan membentuk energi yang kita pancarkan ke dunia. Dengan menyadari konsumsi digital kita bisa mengambil kembali kendali atas energi kita, memilih untuk mengisi diri dengan sesuatu yang membawa ketenangan, bukan kegelisahan, sesuatu yang memberi cahaya, bukan bayangan. Tubuh kita bukan sekadar mesin yang bekerja tanpa henti. Ia adalah rumah bagi energi yang terus bergetar. Setiap makanan yang kita konsumsi membawa frekuensinya sendiri, yang kemudian memengaruhi keseimbangan tubuh, pikiran, dan emosi kita. Pernahkah Anda merasa lelah atau berat setelah makan sesuatu? Itu bukan sekadar soal pencernaan, tetapi juga tentang energi makanan tersebut. Makanan olahan, junk food, dan produk yang penuh bahan kimia memiliki frekuensi rendah. Mereka mungkin terasa lezat sesaat, tetapi seringkali meninggalkan tubuh dalam keadaan lesu, otak berkabut, dan emosi yang tidak stabil. Energi yang rendah ini membuat kita lebih mudah merasa gelisah, mudah marah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas.
Sebaliknya, makanan alami, buah segar, sayuran hijau, biji-bijian utuh, membawa energi kehidupan. Mereka tumbuh dari tanah, disinari matahari, dan mengandung frekuensi yang selaras dengan keseimbangan alam. Saat kita mengonsumsi makanan yang masih memiliki kehidupan di dalamnya, tubuh kita pun menyerap vibrasi yang lebih tinggi. Pikiran menjadi lebih jernih, tubuh terasa lebih ringan, dan energi kita pun meningkat. Lebih dari sekadar mengenyangkan perut, makanan adalah bentuk komunikasi antara diri kita dan alam semesta. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh mencerminkan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Apakah kita memberikan tubuh kita sesuatu yang penuh energi dan kehidupan, ataukah kita justru mengisinya dengan sesuatu yang membuatnya berat dan terkuras? Mengubah pola makan bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan energi. Tidak berarti harus sempurna setiap saat, tetapi semakin kita sadar akan apa yang kita konsumsi, semakin kita bisa menyelaraskan diri dengan vibrasi yang lebih tinggi. Saat tubuh diberi makanan yang tepat, ia bukan hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi lebih selaras dengan kehidupan yang penuh cahaya dan harmoni. Tidak semua luka terlihat. Beberapa luka tidak meninggalkan bekas di kulit, tetapi tersimpan jauh di dalam diri, bersembunyi dalam diam. Kita mungkin berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, tetapi kenyataannya, luka emosional yang tidak diproses tidak benar-benar menghilang. Mereka hanya tertidur, menunggu momen untuk muncul kembali. Emosi yang ditekan tidak lenyap begitu saja. Setiap kesedihan yang kita abaikan, setiap kemarahan yang kita telan, dan setiap ketakutan yang kita tolak akan tetap ada dalam tubuh dan energi kita. Mereka bisa muncul dalam bentuk kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, perasaan berat yang terus menghantui, atau bahkan penyakit fisik yang tampaknya datang tanpa sebab. Kita seringkali tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal, ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hati. Auranya terasa, energinya bisa dirasakan oleh orang lain. Luka emosional yang belum terselesaikan bisa membuat kita mudah tersinggung, cepat marah, atau sulit mempercayai orang lain. Tanpa kita sadari, kita membawa beban masa lalu ke dalam setiap interaksi, menciptakan pola yang terus berulang. Menyembuhkan luka bukan berarti melupakannya, tetapi memberi ruang bagi emosi untuk diakui dan diproses. Ini adalah tentang keberanian untuk menghadapi apa yang selama ini kita hindari, mengizinkan diri merasakan, memahami, dan akhirnya melepaskan. Saat kita mulai menyembuhkan, sesuatu yang ajaib terjadi. Beban yang selama ini mengikat kita perlahan mengendur. Kita mulai merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih selaras dengan diri sendiri. Energi yang dulu terjebak dalam kesedihan berubah menjadi kekuatan. Luka yang dulu menyakitkan menjadi kebijaksanaan. Melepaskan emosi yang tertahan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih cerah. Karena kita tidak bisa bergerak maju dengan penuh cahaya jika masih terbelenggu oleh bayangan yang belum selesai. Pernahkah Anda merasa kelelahan setelah berinteraksi dengan seseorang, seolah-olah energi Anda terkuras habis? Seperti ada sesuatu yang menghisap kebahagiaan dan kedamaian dari dalam diri Anda? Itu bukan sekadar perasaan. Beberapa orang memang membawa energi yang dapat menurunkan vibrasi kita. Mereka disebut vampir energi, bukan dalam arti harfiah, tetapi dalam cara mereka menyerap semangat, kebahagiaan, dan ketenangan kita tanpa kita sadari. Orang-orang dengan energi rendah seringkali hidup dalam pola keluhan, drama, manipulasi, atau ketidakpuasan. Mereka mungkin terus-menerus mengeluh tanpa mencari solusi, membesar-besarkan masalah kecil, atau membuat Anda merasa bersalah atas sesuatu yang bukan tanggung jawab Anda. Berada di sekitar mereka bisa membuat Anda merasa terkuras, tidak berdaya, atau bahkan mempertanyakan nilai diri sendiri. Yang lebih berbahaya, hubungan beracun tidak selalu terlihat jelas sejak awal. Bisa jadi mereka hadir dalam bentuk teman lama, anggota keluarga, atau bahkan pasangan yang secara halus mengendalikan emosi kita. Kita tetap bertahan karena perasaan kasihan, takut kehilangan, atau karena terbiasa dengan pola tersebut.
Namun, semakin lama kita membiarkan diri terjebak dalam hubungan yang menguras energi, semakin sulit bagi kita untuk berkembang dan menjaga vibrasi tinggi. Menjaga batasan bukan berarti tidak peduli, itu adalah bentuk perlindungan terhadap keseimbangan diri sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Memilih lingkungan yang sehat adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Berada di sekitar orang-orang yang mendukung, menghargai, dan memberi energi positif akan membuat hidup terasa lebih ringan. Sebaliknya, jika ada hubungan yang membuat Anda merasa kecil, lelah, atau terjebak, mungkin sudah saatnya bertanya, apakah ini benar-benar layak untuk dipertahankan? Pada akhirnya, menjaga vibrasi tinggi bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang siapa yang kita izinkan untuk tetap berada di dalam hidup kita. Tidak ada suara yang lebih berbahaya daripada suara di dalam kepala kita sendiri. Kata-kata orang lain bisa menyakiti, tetapi kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri bisa menghancurkan. Keraguan diri adalah musuh yang tak terlihat, namun memiliki kekuatan untuk menahan kita dalam vibrasi rendah, membuat kita berjalan dengan ragu-ragu di atas jalan yang seharusnya kita tempuh dengan keyakinan. Pernahkah Anda merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, tidak cukup layak untuk meraih impian Anda? Suara kecil di dalam diri Anda berbisik, mempertanyakan setiap langkah yang diambil, menanamkan ketakutan akan kegagalan, dan meyakinkan Anda bahwa dunia tidak akan menerima Anda. Suara itu mungkin berasal dari pengalaman masa lalu, kata-kata orang lain, atau ketakutan yang telah lama berakar. Yang tidak kita sadari, setiap kali kita meragukan diri sendiri, kita menurunkan energi kita. Pikiran negatif membentuk pola vibrasi rendah yang menarik, lebih banyak ketidakpastian dan hambatan. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita membangun tembok yang menghalangi potensi kita sendiri. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat daripada keraguan, kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak harus mempercayai setiap pikiran yang muncul. Kesadaran bahwa suara yang meremehkan diri kita bukanlah kebenaran, melainkan hanya refleksi dari ketakutan yang bisa kita lepaskan. Bayangkan, jika setiap kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri membentuk dunia yang Anda jalani. Apakah Anda akan terus berbicara dengan nada yang merendahkan? Ataukah Anda akan mulai mengganti suara itu dengan keyakinan, keberanian, dan kasih sayang kepada diri sendiri? Mengganti keraguan dengan afirmasi positif bukan hanya sekadar latihan mental, tetapi juga bentuk transformasi energi. Saat kita mulai mempercayai diri sendiri, vibrasi kita naik. Kita mulai menarik peluang, hubungan, dan pengalaman yang selaras dengan keyakinan baru itu. Karena pada akhirnya, dunia tidak menahan Anda, hanya pikiran Anda lah yang melakukannya. Dan ketika Anda memilih untuk percaya, Anda membuka pintu menuju kehidupan yang lebih tinggi, lebih ringan, dan lebih penuh cahaya. Masa lalu selalu memiliki cara untuk memanggil kita kembali, bukan dengan suara yang lantang, tetapi dengan bisikan halus, sepotong kenangan manis, lagu yang membangkitkan perasaan lama, atau momen keheningan yang membuat kita merenungkan bagaimana jika kita berpikir bahwa kita telah melangkah maju. Namun tiba-tiba ada tarikan yang menarik kita kembali ke kebiasaan lama, hubungan yang menyakitkan, atau pola pikir yang dulu membuat kita terjebak. Nostalgia itu berbahaya ketika ia membutakan kita dari alasan mengapa kita pergi. Kita mengingat tawa dalam hubungan yang menyakitkan, tetapi melupakan air mata yang menyertainya. Kita merindukan kebebasan dari pola hidup lama, tetapi menutup mata terhadap kehampaan yang dulu kita rasakan. Pikiran kita seringkali memilih untuk mengingat yang indah dan menghapus yang menyakitkan, membuat kita tergoda untuk kembali ke tempat yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Ketika kita berusaha menaikkan vibrasi, seringkali ujian datang dalam bentuk godaan untuk kembali ke zona nyaman, meskipun kita tahu zona itu tidak lagi sehat bagi kita. Alam semesta seakan bertanya, apakah kamu benar-benar siap untuk melepaskan? Melepaskan masa lalu bukan berarti menghapusnya, tetapi menerima bahwa ia telah selesai. Setiap luka, setiap pelajaran,
setiap detik yang telah berlalu membentuk diri kita hari ini. Tapi kita bukan lagi orang yang sama. Kita telah tumbuh, berubah, dan bergerak menuju versi diri yang lebih tinggi. Ketika nostalgia datang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cinta sejati atau hanya keterikatan lama? Apakah ini keinginan jiwa atau sekadar ilusi pikiran? Karena yang sejati akan membawa kedamaian, sementara yang beracun akan terus menarik Anda kembali ke kegelapan. Anda tidak lagi hidup di masa lalu. Anda ada di sini, sekarang. Dan disinilah tempat Anda membangun kehidupan yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.